Halo, selamat datang kembali di seputarkripto.com. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap selalu baik-baik saja dan lebih baik tentunya. Dalam dunia trading, seringkali kita menghadapi sebuah kondisi di mana kita terlambat untuk membeli sebuah aset, sedangkan harga aset tersebut sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan disinilah letak fungsi dari Fibonacci retracement, yang mana kita bisa menemukan level-level diskon sehingga kita bisa membelinya di harga yang pas. Bagi teman-teman yang menggunakan PC atau laptop, bisa langsung menemukan tools ini di website binance.cc. Dan bagi teman-teman yang menggunakan smartphone untuk trading, bisa langsung menggunakan atau mendownload aplikasi tambahan yang bernama TradingView. Bisa teman-teman download di Play Store langsung, atau teman-teman bisa klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Fibonacci retracement merupakan sebuah tool atau alat yang berfungsi untuk mengetahui area-area pullback atau diskon yang mana kita bisa melakukan entry pada area-area tersebut. Fibonacci memiliki beberapa zona angka atau diskon yang wajib kita ketahui, yaitu 38,2%, 50%, dan 61,8%. Sebenarnya dalam teknik Fibonacci retracement, kita sudah tidak perlu untuk melakukan perhitungan secara manual karena dalam sistemnya sudah terhitung secara otomatis. Namun, kali ini saya perlu untuk menjelaskan ke teman-teman agar teman-teman tahu bagaimana cara kerja Fibonacci dalam mencari level diskon. Sebagai contoh, di sini kita memiliki harga awal senilai $10.530. Tanpa sepengetahuan kita, harga tiba-tiba naik menjadi $11.720. Artinya, jumlah kenaikan harganya senilai $1.190. Kemudian anggap saja kita terlambat untuk membeli aset ini karena harga sudah terlanjur naik. Maka dari itu, kita harus mencari area-area potongan harga atau diskon, yang mana kita dapat membeli lagi aset tersebut ketika harga kembali turun pada level harga yang lebih murah. Level atau area entry pertama terletak pada area 38,2%, yang mana biasanya jika harga turun dan memantul di area ini, maka akan terjadi pantulan yang kuat sehingga tren dapat dilanjutkan dengan kuat. Kemudian, level atau area entry kedua berada pada area 50%, dan biasanya jika harga turun dan memantul di area ini, maka akan terjadi pantulan yang normal. Dan yang ketiga, jika harga turun menembus level 50% dan berhenti di area 61,8%, biasanya kondisi pergerakan tren akan cenderung melemah dan sideways. Kemungkinan terburuk terjadi ketika harga terus turun hingga kembali ke titik awal, yang mana kondisi ini menandakan bahwa kenaikan harga sebelumnya hanya euforia sesaat, dan pada kondisi ini market akan cenderung berbalik arah. Maka dari itu, alangkah baiknya kita harus menggabungkan Fibonacci dengan alat bantu yang lain. Paling tidak, kita harus tentukan dahulu area support dan resisten agar analisa semakin akurat. Dan sebelum saya tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan Fibonacci retracement, beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan sebuah analisa dengan menggunakan Fibonacci retracement, yang mana kondisi saat itu adalah Bitcoin sudah mengalami kenaikan dari level 10.530 menuju 11.720, seperti yang pada contoh di awal tadi. Dan tren ini bisa saya katakan tren naik yang sangat kuat, karena di sini harga mengalami pullback atau turun kembali tidak melebihi dari angka 0,5 atau 50%. Bisa teman-teman lihat di sini, harga hanya berkutat di antara level 0,382 atau 38,2%. Dan tidak lama kemudian uptrend terjadi ya teman-teman. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa jika harga memantul di area atau area yang mendekati 0,382 atau 38,2%, maka dia akan meneruskan tren dengan sangat kuat. Sekarang mari saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan tools Fibonacci retracement ini. Dan pertama-tama kita pergi ke daftar pantau untuk mencari aset yang ingin kita analisa. Kita cari BTC USDT, dan kita akan diarahkan ke halaman chart seperti ini, dan ini tetap kita menggunakan BTC ya teman-teman. Dan untuk time frame-nya teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 4 jam, dan jika teman-teman ingin menggunakan harian, langsung saja klik day atau daily seperti ini, atau teman-teman bisa pilih time frame yang lain. Di sini lengkap sekali. Dan saya akan menggunakan time frame 4 jam saja. Dan seperti inilah tampilannya. Kemudian di sini kita lihat pergerakan harganya. Kita geser saja. Anggap saja yang tren terbaru ini belum terbentuk ya teman-teman. Kita geser seperti ini.
Dan di sini kita bisa melihat ada tren naik dari 11.500-an menuju ke 11.700. Dan sampai di sini kita sudah bisa memetakan bagaimana tren pasar pada saat itu, dan pasar sedang mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya teman-teman. Kemudian kita asumsikan bahwa sekarang kita ketinggalan kereta atau ketinggalan harga rendah untuk membeli, dan layaknya kita ingin membeli sesuatu di supermarket atau di pasar-pasar manapun. Ketika harga sudah terlanjur mahal, maka kita akan berharap akan mendapatkan diskon dari penjualnya. Dan disinilah letak fungsi dari Fibonacci. Dan di manakah kita bisa menemukan Fibonacci? Di deretan menu sebelah kiri bisa teman-teman lihat, di sini ada berbagai macam tools yang bisa kita gunakan. Ada gambar seperti garpu ini, bisa teman-teman klik saja. Dan kemudian teman-teman geser ke bawah dan temukan Fibonacci Retracement atau Retracement Fib. Dan ini adalah toolsnya. Langsung saja kita klik seperti ini. Kemudian kita akan melihat sebuah tanda titik dan garis-garis ini, yang mana kita bisa menempatkan mulai dari mana kita akan menarik garisnya. Dan di kasus ini kita akan mencari level diskon ketika harga sedang mengalami kenaikan. Jadi kita tarik dari bawah atau dari harga awal sebelum naik, seperti ini. Dan kita tarik hingga menuju ke harga paling tinggi atau menuju harga yang sedang mengalami kenaikan, yaitu di sini. Seperti ini. Kita tempatkan garis terakhirnya di harga paling tinggi, yaitu di 11.700-an, seperti ini. Kemudian mari kita geser lagi sedikit demi sedikit, dan kita akan melihat garis-garis dan angka-angka seperti ini, yang mana ini merupakan beberapa angka yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian kita klik tools Fibonacci-nya dan kita panjangkan ke kanan agar kita tahu bagaimana arah selanjutnya. Saya akan sembunyikan dulu chart selanjutnya seperti ini agar kita bisa tahu pemetaannya seperti apa. Sampai sini saja bisa teman-teman lihat, di sini harga berkutat hanya di antara garis hijau terakhir ini, yang mana pada dasarnya garis ini merupakan garis support yang paling kuat di Fibonacci Retracement ya teman-teman. Kemudian mari kita geser lagi hingga akhir tren, dan kita klik lagi Fibonacci seperti ini dan kita geser hingga akhir untuk melihat bagaimana bukti pantulan-pantulan yang dihasilkan oleh Fibonacci Retracement. Dan di sini sudah bisa kita lihat ya teman-teman. Kita perbesar sedikit. Di sini saya membutuhkan garis persegi panjang untuk memberi tanda. Mari kita klik di gambar kuas ini dan kita klik persegi panjang atau persegi. Dan di sini kita tarik dari level pertama, level support pertama. Kemudian kita klik dan kita tarik garis seperti ini agar kita tahu pergerakannya berkutat di area mana saja. Seperti ini. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa harga memantul di level 0,382 atau 38,2%, yang mana harga titik entry-nya ada di 11.270-an. Yang mana seperti konsep Fibonacci yang saya sebutkan di awal, jika harga memantul di area 38,2%, maka pantulan itu akan menjadi sebuah pantulan yang sangat kuat, yang mana artinya dia akan melanjutkan tren dari titik pantul tersempurna ini menuju ke atas. Dan jika kita gambar seperti ini, kita ambil dari titik tertinggi yang lalu dan kita tarik ke bawah, maka dia akan membentuk pola seperti ini, mirip dengan gambar yang sudah saya share tadi ya teman-teman. Pada intinya dalam Fibonacci ini yang perlu teman-teman ingat adalah level-level wajib yang kita ketahui, yaitu 0,382 atau 382%, 50% dan juga 61,8%. Seringkali disebut bahwa angka-angka ini merupakan angka-angka yang dibentuk oleh alam sehingga memiliki informasi yang cukup akurat untuk kita ikuti. Yang mana idealnya secara Fibonacci teman-teman bisa melakukan entry atau membeli aset di area-area ini. Dan teknik Fibonacci Retracement ini sering saya gunakan ketika saya berdagang di spot market ya teman-teman. Di future juga bisa, namun saya lebih prefer menggunakan spot market karena Fibonacci bisa digunakan atau bisa kita percaya akurasinya ketika kita menggunakan time frame yang lebih panjang. Dan cukup sudah untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam konten-konten yang saya buat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.